Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semua anak-anakku. Kita kali ini akan melanjutkan CPT Booster dengan bentuk video, melanjutkan yang kemarin kita sempat bahas tapi belum tuntas, yaitu CPT Past Paper tahun 2023 Stage 7 Paper 2 Mathematics. Di CPT Paper 2 ini tahun 2023 kalian bisa menggunakan kalkulator, geometrical instrument, dan tracing paper. Waktu pengerjaannya 1 jam. Kali ini kita akan bahas mulai dari nomor 1, meskipun kita sempat bahas kemarin, supaya kalian bisa review atau mau mengerjakan ulang dan memahami ulang materi-materi yang barangkali kalian lewatkan. Ya, langsung saja kita masuk ke nomor 1. Bisa kalian siapkan alat tulisnya untuk coba-coba sendiri ya. Yang nomor 1, find the lowest common multiple of 24 and 18. Kalau kita ketemu dengan kata multiple, artinya adalah kelipatan. Lowest common multiple kita biasa kenalnya sebagai LCM atau LCM. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai KPK. Ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan, tapi cara yang paling mudah kalau kalian lupa itu kalian tinggal cari kelipatan angka yang sama dari kelipatan 24 dan 18. Ingat kita ada kata multiple, berarti kelipatan. Ya, langsung aja kita ambil kelipatan dari 24. Berapa saja? Kelipatan artinya dikali atau ditambah 24 dan seterusnya ya. Kelipatan 24 adalah 24 tambah 24 48 tambah 24 yaitu 72 tambah 24 lagi 96 dan seterusnya. Oke. Kemudian kita cari kelipatan dari 18. Kelipatan 18 yang pertama yaitu 18 sendiri, 18 kali 1 ya. 18 kali 2 yaitu 36. Oke. Kali 3, 18 kali 3 54. Tambah lagi 72 dan seterusnya. Oke. Nah, dari sini sudah bisa kita lihat ada satu angka yang sama dari kelipatan 24 dan 18. Siapakah dia? Berapakah dia? Yaitu 72. Oke ya, kita lihat dari kiri. Karena misalkan nanti anak-anak ketemu dengan beberapa angka yang kembar, misalkan tidak hanya 72 ya, nanti ketemu angka selanjutnya yang kembar, kita cari yang paling kecil karena di sini ada kata the lowest. The lowest itu yang paling kecil. Kita bisa lihat yang paling kiri. Kebetulan di sini ketemunya adalah 72. Maka the lowest common multiple of 24 and 18 jawabannya adalah 72. Oke, 72. Oke, next. Pierre rolls a fair six-sided dice numbered 1 to 6. Tick to show if each pair of events is mutually exclusive or not mutually exclusive. Iya, oke. Jadi si Pierre ini melantunkan atau mengerol sebuah dadu 6 sisi yang fair. Jadi sisinya itu sama ya, seperti dadu biasanya itu ya. Kemudian kita disuruh menentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut itu mutually exclusive atau tidak, equally likely or not. Yang pertama, dia rolling a 6 and rolling an even number. Kalau si Pierre ini roll 6, muncul angka 6, kan di sebuah dadu itu ada 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Secara perbandingannya kalau diambil 6 muncul angka 6,
peluang muncul angka 6 itu dia, angka 6 ada berapa? Ada 1. Peluang muncul angka 6 dari 6 sisi berarti dia adalah 1/6. Oke. Kemudian rolling an even number. Even number itu bilangan genap ya. Bilangan genap. Ada berapa banyak bilangan genap di sini? Kita lihat bilangan genap yaitu 2, 4 dan 6 ya. Ada 1, 2 dan 3 ya. Ada 3 bilangan genap. Dari total seluruh muka dadu ada 6. Jadi probability dari even number keluarnya angka genap itu ada 3/6. Nah, apakah mereka ini mutually exclusive or not mutually exclusive? Setara atau tidak 1/6 dan 3/6? Ternyata mereka tidak setara. Tidak seimbang ya, maka dia not mutually exclusive. Oke. Lanjut pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, rolling an odd number and rolling a factor of 6. Ya, odd number itu kan dia bilangan ganjil. Ada berapa bilangan ganjil di sini? Bilangan ganjil yang kita temui ada 1, 3 dan 5. Ada 3 bilangan ganjil dari total keseluruhan yaitu 6, yaitu 3/6 ya. Peluang munculnya angka ganjil yaitu 3/6. Kalau faktor dari 6 itu ada berapa? Faktor dari 6. Emangnya faktor dari 6 itu apa saja? Ya. Faktor itu berarti angka-angka yang bisa menyusun 6 itu. Faktor dari 6 kita bisa tuliskan seperti ini. 1 dikali 6 bisa jadi 6. Terus 2 gimana menuliskan 2 kali 3. Oke, jadi faktor dari 6 itu ada 1, 2, 3 dan 6. Coba kita cari ada berapakah faktor dari 6 yang ada di muka dadu. Kita temukan ada 1, ada. Oke. 2 juga ada, 3 ada, 6 ada. Ternyata kita ketemu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 faktor dari 6 yang tersedia di dadu. Oke, berarti peluang munculnya faktor dari 6 itu ada 4/6. Nah, kita bisa tahu 3/6 dan 4/6 apakah dia mutually exclusive or not? Apakah mereka setara, mereka seimbang? Tentu saja tidak dong ya, karena lebih besar si 4/6 daripada 3/6. Maka dia not mutually exclusive. Oke. Pernyataan ketiga, rolling a square number and rolling a multiple of 3. Square number. Square number itu apa? Yaitu bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu hasil dari pemangkatan pangkat 2 bilangan-bilangan bulat. Kita bisa mulai dari 0. 0 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16 dan seterusnya. Nah, mereka ini adalah bilangan
kuadrat, square number. Kita ketemu berapa square number di muka dadu? Itu yang pertama ada si 1. Oke. Kemudian ketemu lagi 4. Ada lagi? Enggak ada. Oke, jadi square number yang ada yang akan muncul itu peluangnya 2/6. Oke. Kemudian bagaimana dengan multiple of 3, kelipatan dari 3? Kelipatan dari 3 itu berapa aja? Kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, dan seterusnya. Oke ya. Kita coba cari kelipatan 3 yang ada di muka dadu. Itu 3 ada, 6 juga ada, 9 enggak ada karena muka dadunya cuma ada 6. Maka rolling a multiple of 3 itu kita dapat probability-nya adalah 2/6. Apakah mereka mutually exclusive or not? Yes, exactly. Mereka itu equally likely, mereka setara. Maka dari itu, pernyataan 3 bisa kita simpulkan bahwa pernyataan 3, rolling a square number and rolling a multiple of 3, dia itu mutually exclusive. Oke. Next. Calculate negative 123 minus negative 72. Bisa kalian hitung langsung ya. Negatif 123. Kalau ada pengurangan ketemu bilangan negatif, dia menjadi penjumlahan ditambah 72. Negatif 123 tambah 72 yaitu negatif 51. Bisa kalian hitung ya, bisa kalian koreksi apakah benar. Jawabannya adalah negatif 51. Okay, next. Jamila says 64 is both a square number and a cube number, so that she is correct. Kata Jamila, 64 itu bilangan kuadrat juga bilangan kubik. Kita disuruh membuktikan si perkataan Jamila apakah benar 74 is both a square number and a cube number. Ya, kita tahu kalau square number itu bilangan kuadrat pangkat 2, kalau cube number itu bilangan pangkat 3. Nah, kita tahu 64, 64 itu berasal dari berapa kali berapa? Angka yang sama kalau dikalikan menghasilkan 64, yaitu 8 dikali 8 kali 8, atau kita bisa tulis 8 kuadrat. Ini untuk yang square number. How about the cube number? 74 also a cube number. Adakah bilangan yang kita kalikan dengan bilangan tersebut sebanyak 3 kali? Bilangan dikali bilangan dikali bilangan tersebut yang hasilnya 64. Adakah? Yes, ada. Bilangnya adalah 4. 4 dikali 4 dikali 4, atau bisa kita tulis 4 kubik atau 4 pangkat 3. Nah, kalian bisa jawab seperti ini. What Jamila said is correct. Yang Jamila katakan itu benar. Dua-duanya, 64 itu bisa disebut sebagai square number dan juga cube number. Number 5, write down the equation of a line that is parallel to the y-axis and a coordinate grid. Kita ingat bahwa paralel kemarin apa? Paralel itu artinya
Tulis persamaan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Misalkan seperti ini ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Kita disuruh mencari atau menuliskan persamaan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Garis yang sejajar dengan sumbu Y itu dia berarti ada di sebelah sini atau juga sebelah sini. Ya. Garis yang sejajar dengan sumbu Y itu berarti dalam koordinat berapapun X-nya, Y-nya itu tetap sama. Ya, berapapun X-nya, Y-nya itu tetap sama. Sehingga kita bisa tuliskan bebas kalau kalian mau pilih X sama dengan 1 boleh. Ya, kalau X sama dengan 1 itu misalkan satunya ada di sini, misalkan ini 1 ya. Ini 1, X sama dengan 1 berarti berapapun X-nya, Y-nya itu selalu sama. Ya, jadi garis X sama dengan 1 itu dia ada di sini. Yang merah itu garis X sama dengan 1. Lalu bagaimana kalau X sama dengan 2, X sama dengan 2 atau X sama dengan 3 deh, agak ke sini. X sama dengan 3 berarti dia garisnya seperti ini, itu X sama dengan 3. Apakah X sama dengan 1 itu sejajar dengan sumbu Y? Jawabannya adalah iya. Apakah X sama dengan 3? Ya, garis X sama dengan 3 itu sejajar dengan sumbu Y? Jawabannya juga iya. Maka kalian bisa tuliskan X-nya berapapun, ya X berapapun itu selalu sejajar dengan sumbu Y. Kalian bisa tulis langsung sebut angka, misalkan X sama dengan 1 boleh, atau X sama dengan K juga boleh. Ya, X sama dengan K. Atau X sama dengan N boleh. Nah, kalian kasih tahu kalau K itu any number, any whole number, seluruh bilangan. Ya. Berapapun X-nya itu sejajar dengan sumbu Y. Okay. Next, number 6. The diagram shows a parallelogram. Parallelogram kemarin apa? Masih ingat parallelogram? Kalau paralel itu sejajar, kalau parallelogram itu dia berarti jajar genjang. Jajar genjang. Oke. Nah, total besar sudut untuk segi 4 itu totalnya ada 360 derajat ya. Segi 4 ataupun lingkaran itu total besar sudutnya adalah 360 derajat. Nah, khusus untuk jajar genjang termasuk persegi dan persegi panjang itu ketika sudut-sudut yang berhadapan itu besarnya sama. Jadi sudut ini itu besarnya sama dengan sudut ini. Sudut P itu besarnya sama dengan sudut Q. Oke. Nah, di sini sudah kita ketahui. Sudah ada informasi satu di situ, yaitu
sudut yang ini besarnya 117. Otomatis 117 ini kembar atau sama besar dengan sudut R derajat. Jadi R-nya di sini adalah 117 derajat. Oke. Kita tinggal mencari P dan Q. Kita ingat bahwa tadi total besar sudut bersegi 4 itu adalah 360 derajat. Maka tinggal kita kurangi saja. 360 dikurangi 117 dikali 2 atau 117 dikurangi 117 lagi gitu ya. Oke. Berapa 360 derajat dikurangi 117 dikurangi 117 ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa manfaatkan alatnya, kalkulator ya. Harusnya bisa sih langsung dihitung sendiri. Tapi kalau mau cepat tinggal dihitung 360 dikurangi 117 dikurangi 117. Ada 126 sama dengan 126 derajat. Tapi jangan lupa belum selesai ya ini. 126 itu masih milik berdua, masih milik si P dan si Q. Terus bagaimana cara kita mencari si P dan Q-nya? Ingat tadi sudut yang berhadapan untuk jajar genjang itu besarnya sama. Maka untuk mencari P dan Q itu kita tinggal bagi 2 saja ya. Berarti 126 P itu 126 dan Q juga ya dibagi 2 berapa, yaitu 63. Sudah ketemu jawabannya. P 63 derajat. Q juga sama 63 derajat. Kalau si R baru berapa tadi? 117 derajat. Kalau mau mengecek silakan bisa dicek lagi. 117 yang ini ya, tadi 117 ditambah 63 tambah 63 tambah 117, apakah hasilnya 360 derajat. Oke, next. The distance of Longtown to Manville is 76 km. These towns are plotted on a map. The map has a scale of 1 cm equals 20 km. Find the distance between these two towns on the map. Jadi jarak si Longtown ke Manville itu 76 km. Kedua kota tersebut itu diplotkan, ditaruh di map, diplotkan di map, dan mapnya, petanya itu punya skala 1:20 km atau 1 cm dibanding berapa, berarti 2 juta cm. Nah, kita disuruh mencari jarak antara kedua kota itu di map. Itu skala ya, kita bisa langsung pakai perbandingan saja. 1 cm di peta itu sama dengan 20 km jarak sebenarnya. Nah, kalau kita ketahui bahwa jarak sebenarnya dari Longtown to Manville itu 70x, kita tuliskan di bawah ya, karena 20 ini kan jarak sebenarnya, maka 76 jarak sebenarnya kita tulis yang juga di bagian bawah. Nah, kita disuruh mencari si X ini. Bagaimana caranya? Tinggal kita kalikan dan bagi. X sama dengan 76 dikali 1 dibagi 20. Bisa kita gunakan kalkulatornya, atau kalau kalian mau hitung sendiri juga bisa.
76 bagi 2, 38, 3,8. Kita coba ya. 76 dibagi 20, 3,8. Jadi jawabannya adalah 3,8. Oh, tapi yang diminta di sini itu sentimeter. Oh ya, betul ya. 3,8 ini kan punyanya peta ya, jarak di peta. Betul sudahan. 3,8 cm. Oke ya. Kalau yang kilometer itu kan yang tadi yang punya jarak sebenarnya. Oke, nomor 8. Find the value of 3a minus b when a equals 6.4 and b equals 4.3. Yes, bisa kita langsung substitusikan aja karena nilainya juga sudah diketahui. 3a dikurangi b ya sama dengan 3 dikali a-nya berapa? A-nya 6,4 dikurangi b-nya 4,3. Bisa kalian gunakan kalkulator ya, karena sudah ada alat, kita gunakan yang mudah aja. 3 kali 3 dikali 6,4 ya 19,2, terus dikurangi berapa tadi? 4,3 dikurangi 4,3, hasilnya adalah 14,9. Kita boleh pakai kalkulator ya, karena sudah diperbolehkan untuk additional materialnya, dan juga kita bisa menghemat waktu kita. Okay, number 9. Here is a triangle. Samira tries to calculate the area of this triangle. Here is her working and answer. Ya, ada sebuah segitiga. Nah, si Samira itu mencoba untuk mencari luas dari segitiga tersebut. Jawabannya Samira itu seperti ini. 5 times 13 equals 65. 65 divided by 2 equals 32.5. The answer is 32.5 cm. Kita disuruh mengidentifikasi, menganalisis kesalahan dari si Samira. Nah, si Samira itu dia menuliskan 5 times 13. Rumus dari segitiga kan setengah area of triangle, areanya kan setengah kali alas kali tinggi, setengah kali alas dikali tinggi, atau alas kali tinggi per 2 boleh ya. Kalau pakai ini berarti dia alas dikali tinggi terus baru dibagi 2. Oke, kita coba teliti satu persatu ya. Si Samira itu menuliskan 5 dari sini ya, 13 dari sini. Nah, ini kan sudah ketemu sebuah kesalahan. Seharusnya dia mengalihkan 5 dengan 12, yaitu alas dikali tinggi. Sedangkan si 13 ini kan bukan tinggi, tapi dia ada sisi miring. Maka kesalahan pertama dia adalah dia menuliskan misalkan she wrote 13 instead of
12. Seharusnya kan dia nulisnya 12. Itu yang pertama. Terus maka oleh karena itu ini juga otomatis salah ya. Karena ini jawabannya salah. Terus yang kedua, error yang kedua, dia menuliskan answernya 32.5 cm. Hanya cm saja, padahal kalau area atau luas itu dia harusnya cm square, cm persegi. Dia harusnya misalkan ya 0 cm instead of centimeter square, atau she has to write centimeter square, atau kalian bisa gunakan bahasa kalian sendiri-sendiri. Pokoknya intinya ketemu errornya tadi di situ. Oke, next. Number 10. Yuri has some cloth 30.5 meters long. He cuts a 2 meter length of from this cloth to make a shirt. Find the percentage of the cloth he has left. Jadi si Yuri punya kain itu 3,5 meter. Dia motong 2 meter aja untuk membuat kaos. Kita disuruh mencari persentase kain yang tersisa. Ya, kita langsung kurangi aja. Kain yang awalnya utuhnya itu ada 3,5. Terus dia motong 2 meter. Berarti sisanya berapa? 3,5 dikurangi 2 yaitu 1,5. Nah, oke. Nah, kita disuruh mencari persentase. Bagaimana cara mencari persentase? Yaitu yang tersisa tadi 1,5 per panjang awalnya ya, panjang mula-mula yaitu 3,5 times 100%. 100%. Gimana ini? Ya, kita gunakan kalkulator aja. 1,5 per, atau kita bisa gunakan bagi 3,5 yes, sama dengan persen. Sorry. Ini ya. 0,42 atau 42%. Kita ulangi 1,5 dibagi 3,5 dikali 100 dibagi 100 sama dengan 0,42 atau 42,85% ya, 42/100. Kita tuliskan juga desimalnya. 42,85%. Oke, kita cut supaya tidak terlalu panjang videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.